Bahkan Bapak Presiden pun menghimbau kepada menteri-menterinya, sangat penting fungsinya komunikasi. Kalau dulu gini ya, setelah saya sering nonton di grup WA atau di YouTube itu akhir-akhir ini yang jadi kan sering mengadakan semacam sarasehan atau acara yang mana berkumpulnya spiritual ya. Terus bisa dijelaskan yang seperti untuk apa sih tujuan dari sarasehan yang dan teman-teman spiritual lainnya itu? ya, monggo. Sebenarnya seharusnya saya itu harus sudah menulis buku lagi ya. Tapi karena umur, karena situasi semakin sibuk, semakin tua semakin sibuk. Padahal orang nulis itu harus tenang, santai, sehingga tulisan nanti itu kata per kata, kalimat per kalimat semua itu baik begitu. Nah, akhir-akhir ini yang saya rasakan adalah kelanjutan dari apa yang pernah saya tulis. Misalnya yang kedua terakhir aja, 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Ya mungkin memang agak aneh di pandangan orang umum ya, karena akhir-akhir ini saya semakin lama semakin terasa. Oleh karena itu ngaji loso salah satu harapan saya sebagai media komunikasi. Bahkan Bapak Presiden pun menghimbau kepada menteri-menterinya, sangat penting fungsinya komunikasi. Kalau dulu mungkin penerangan, departemen penerangan ya, karena sekarang zaman sudah maju, sudah modern, jadi komunikasi yang dibangun oleh Ngaji Roso itu suatu yang tepat. Oleh karena itu saya berusaha untuk ngomong dan bicara yang betul-betul, jangan sampai ada sesuatu pihak yang merasa tersakiti, merasa kecewa, merasa gelo dan lain sebagainya. Kalau ada yang kritik itu lumrah dan saya senang. Nah, akhir-akhir ini saya dengan kawan-kawan yang terhimpun di yayasan ya, membuat satu gerakan yang namanya pesan itu Persatuan Spiritual Nusantara. Spiritual Nusantara. Dan ini sangat banyak aksi reaksi yang bertanya itu. Spiritual itu apa gunanya gini dan sebagainya. Itu kan pekerjaannya orang yang sekolah aja, yang nggak sekolah masa ngerti spiritual itu. Nah, justru karena itulah kita mencoba pelan-pelan memviarkan di atas sebuah yuridis hukum yang berbentuk yayasan. Sekarang kita lagi mencoba untuk menanam orang per orang di tiap daerah, kota atau kabupaten di seluruh Jawa Timur ini. Kita mulai dari situ dulu ya, karena spiritual itu sebenarnya kan dari kata spirit. Spirit itu watak, karakter atau jiwa. Jadi manusia berkembang perilaku tabiatnya itu karena jiwanya ini. Tetapi yang sadar berkali-kali yang mengutarakan bahwa semodern apapun ya, astronot luar negeri sudah bisa mendarat di bulan dan lain sebagainya, zaman ini, zaman itu dan sebagainya. Dan sekarang alat-alat modernisasi sudah sangat canggih sekali. Ibu-ibu di pasar itu mesti megang HP sambil dulet-dulet, sambil tidak nekuni dagangannya, tapi dulet-dulet HP ya. Dan untungnya mereka itu sudah mengenal yang dunia yang namanya online ya. Online itu ternyata tidak sangat membantu juga. Tetapi adik-adik harus perlu sadar bahwa sampai dunia kapanpun, ribuan tahun yang akan datang, sehemat saya, kalau manusia itu tetap manusia. Satu, memiliki roh,
lalu memiliki sukma, memiliki jiwa. Nah, ini yang perlu, yang akhir-akhir ini sebenarnya banyak disiplin ilmu yang menyebarkan spiritual, jiwa, itu jiwa, karakter, tapi tentang roh ini banyak yang diceritakan secara abstrak. Beberapa minggu yang lalu saya dengan kawan-kawan ada di pedipokan saya di Singosari, karena mendung jam 11 siang tuh mendung, petang itu matahari sama sekali tidak kelihatan. Terus saya dengan kawan-kawan namanya Sesworo sama adiknya Agus siapa gitu ya di sana. Dik, ayo sambil nunggu Mbak Astrid biar masaknya mateng, ayo kita duduk di sanggar saya di luar itu, kita memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk menaikkan ke surga pahlawan-pahlawan nasional yang tidak pernah tercatat oleh apalagi sejarah peristiwa dongeng atau apa ya. Misalnya begini, banyak pahlawan-pahlawan manusia umum yang sebenarnya itu patut mendapat penghargaan secara moral dari suatu negara. Karena apa? Karena kalau sudah seseorang warga negara berani berkorban untuk kepentingan negara, pasti dijamin akan masuk surga. Itu dijamin pasti. Kalau hanya membela agama aja belum tentu. Karena agama itu subjektivitasnya masih tinggi. Oleh karena itu sekarang itu banyak agama yang bermacam-macam, bahkan satu kitab ada mazhab ini, aliran ini dan sebagainya. Semua itu baik, semua itu benar. Tapi seharusnya justru agama yang sudah membudaya di masyarakat, di hati kita, tokoh-tokohnya segera meningkatkan daya spiritualnya supaya kita ngerti bahwa tujuan manusia itu adalah berbudi luhur, berbuat baik, dan berani berkorban untuk kepentingan negara. Terus suatu saat, terus maksudnya Pak Jati apa? Ayo duduk di sanggar di luar itu, yang di Singosari itu, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, ngerti bahwa roh itu istananya matahari. Roh itu istananya ada di matahari. Kalau sukma masih bergelombang di alam ini, karena ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu lahir, tapi karena punya tugas didampingi oleh leluhur, supaya leluhur itu naik ke fase tingkat yang tinggi. Oleh karena itu yang muda-muda harus berperilaku baik, berbuat baik, ya, supaya leluhur itu senang. Leluhur itu siapa? Pertama kali ajaran Nabi juga mengatakan, pertama kali Tuhan itu adalah ibumu dan bapakmu, ya toh? Ibumu sampai 3 kali baru bapakmu. Ibu sama bapak punya Tuhan juga siapa? Mbak Kakung sama Mbak Putri. Mbak Kakung, Mbak Putri punya Tuhan juga siapa? Buyut Putri sama Buyut Kakung, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu realita yang sangat rasional. Tetapi kalau beliau-beliau itu belum selesai mengerjakan kewajibannya sebagai umat manusia di muka bumi, beliau itu masih diberi kesempatan lahir 9 kali, ya. Kalau 9 kali hanya baik saja, tidak pernah tidak pernah ngolok orang lain, tidak pernah batin orang lain, tidak pernah menyakiti, apalagi menyakiti batin aja tidak pernah, misalnya masih baik saja, itu masih dilahirkan kembali. Lahir kembali menjadi binatang yang berkaki 4, ya, entah kerbau, entah sapi, entah kuda, entah kucing, entah apa gitu. Kalau sudah berkaki 4 itu tidak punya dosa. Misalnya harimau memangsa kijang, ya, di hutan belantara, harimau tidak dosa karena hukumnya memang sudah begitu. Dan mungkin si kijang yang dimakan
matahari itu dulu sukmanya juga harus rampung dengan itu. Kalau sudah gitu roh plus ke matahari. Nah, pada waktu di Singosari, anaknya masih hidup di tetangga saya di Lowok Warugang 6 sana. Setelah beliau kita antarkan ke matahari karena beliau itu sebenarnya pahlawan-pahlawan nasional yang tidak tercatat dalam sejarah dan pergaulan politik gitu. Begitu saya bakar dupa sambil bunyikan gentang, itu matahari terbuka gitu. Bersinar kayak baterai gitu, berhenti ya. Kayak baterai ke bumi kira-kira hanya 5 meter garis tengahnya itu. Di tempat saya di foto sama Mbak Astrid di Singosari, ada fotonya. Itu nyata ya? Nyata. Waduh, sampai saya tuh nangis tidak bisa ngempet. Berarti permohonan ini diminta, diterima ya. Itulah sebabnya Majapahit itu lambangnya. Dulu Majapahit itu berkuasa 341 tahun. Dan itu pengaruhnya 2/3 dunia. Sampai ke Madagaskar, sampai gini, sampai sana, sampai sana. Karena apa? Lambangnya Surya Mandala. Surya itu matahari, Mandala itu sinar. Jadi matahari bersinar ke 8 penjuru. Yang sekarang di atas singgah sana saya pasang di situ ya. Ini miniatur aja.